and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Perkenalkan, nama saya Erma Yanti Pura dengan NIM 20051513522. Perkenalkan, nama saya Misha Wulandari dengan NIM 20. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Qusari, MPD. Nah, kelompok kami akan membahas salah satu permasalahan lingkungan, yaitu banjir. Mau tahu apa langkah mitigasi kami? Langsung aja simak videonya. Kali ini kita akan membahas mengenai banjir. Apa sih itu banjir? Banjir adalah keadaan suatu daerah yang tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Atau bisa kita katakan juga peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan menggenangi suatu daratan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sering dilanda oleh banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mencatat sekitar 487 kejadian banjir sejak awal 1 Januari hingga 19 April 2021. Jumlah itu sudah mencapai 42% dari 1153 bencana alam yang terjadi di tanah air ini sepanjang tahun ini. Dengan segitu banyaknya bencana banjir yang terjadi di Indonesia tahun ini, sebenarnya apa sih yang menyebabkan banjir itu sendiri? Nah, banjir itu sendiri disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor dari manusia itu sendiri. Faktor alam disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Suatu daerah yang curah hujannya tinggi, jika terjadi berlarut-larut atau hujan lebat dalam kurun waktu yang lama, sangat berpotensi terjadinya banjir, terutama daerah yang daratannya rendah, serta memiliki curah hujan yang tinggi, akan semakin lebih mudah untuk terjadinya banjir. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh naiknya permukaan air laut. Selain itu, ulah manusia menjadi faktor terbesar, seperti penebangan hutan liar yang menyebabkan hutan gundul. Kita sama-sama tahu bahwa gundulnya hutan berarti pohon berkurang. Akar pohon yang berfungsi sebagai penyerap air juga akan hilang, sehingga akan lebih mudah terjadinya banjir karena tidak ada perlindungan pohon untuk menahan serapan air. Yang ketiga, pemukiman di bantaran kali. Pemukiman di bantaran sungai membuat kali rentan terjadi pendangkalan. Pendangkalan sungai atau kali terjadi karena kebiasaan buang sampah para warganya yang langsung ke sungai, dan keadaan tanah yang ada di kiri kanan bangunan bisa saja amblas lalu menutup sisi-sisi sungai, sehingga kali atau sungai jadi sempit dan rawan bencana banjir. Lalu, budaya manusia yang sering membuang sampah sembarangan, seperti sampah yang sembarangan dibuang di sungai, dapat membuat alirannya mampet, dan akibatnya air sungai akan meluap yang berakibat terjadinya bencana banjir yang dapat merugikan masyarakat karena memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.
Selain itu, perubahan tata guna lahan juga menjadi salah satu penyebab banjir. Jika suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman. Selain itu, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Dampak banjir. Yang pertama, dampak bagi kesehatan masyarakat. Salah satu dampak banjir bagi lingkungan manusia yang paling penting adalah persoalan kesehatan. Banjir memiliki risiko yang mengancam nyawa manusia, dimulai dari penyakit hingga kematian. Dampak banjir terhadap lingkungan kesehatan manusia memang cukup bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, misalnya lokasi, topografi, hingga penanganan medis yang tepat dari berbagai pihak. Beberapa dampak banjir bagi lingkungan kesehatan yang wajib menjadi perhatian antara lain. Yang pertama, bahaya tenggelam atau terluka. Yang kedua, penyakit hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Yang ketiga, gigitan hewan dan kuman bakteri. Yang keempat, infeksi, keracunan, dan beberapa penyakit bawaan akibat air banjir. Yang kelima, risiko kematian atau luka karena kontak listrik. Yang keenam, risiko kesehatan lain yang muncul akibat evakuasi pasien. Yang kedua, dampak banjir bagi sosioekonomi di lingkungan manusia. Beberapa dampak banjir terhadap lingkungan di aspek sosioekonomi antara lain: pertama, kerusakan daerah tempat tinggal, termasuk lahan, ternak, dan fasilitas lain yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, terganggunya kelancaran komunikasi antar manusia, terutama jika dampak banjir bagi lingkungan yang cukup serius, yang melumpuhkan infrastruktur telekomunikasi atau aktivitas umum manusia. Yang ketiga, pengurangan atau hilangnya akses terhadap air bersih, listrik, transportasi, komunikasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan. Yang keempat, penurunan kemampuan produksi dan produktivitas manusia yang bisa memiliki dampak lanjutan seperti kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Upaya mencegah bencana banjir dan mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu pembuatan bendungan. Pembuatan bendungan bertujuan untuk mengatur kecepatan aliran dan debit air. Cara yang selanjutnya yaitu penanggulan sungai. Pembuatan tanggul di sisi sungai bertujuan untuk mencegah luapan air agar tidak menggenangi daratan. Cara selanjutnya yaitu konservasi tanah dan air di hulu sungai. Ini bertujuan untuk menekan besarnya aliran permukaan, mengendalikan besarnya debit puncak banjir, serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan di dasar sungai. Cara yang selanjutnya yaitu dengan membuat sumur resapan. Sumur resapan berfungsi untuk mempertahankan aliran permukaan sehingga dapat mencegah banjir, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah. Cara selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir, karena ketika sampah-sampah tersangkut, aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin membesar dan akan menyebabkan banjir. Nah, cara yang selanjutnya yaitu reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan menanam pohon.
pada kawasan yang sudah rusak atau kawasan yang masih kosong yang berisi semak belukar agar fungsi lahan tersebut dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu mitigasi bencana banjir, yaitu dengan cara reboisasi atau menanam kembali pohon sebagai bentuk upaya untuk pencegahan banjir. Kesimpulannya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa banjir bisa terjadi karena faktor alam dan faktor kelalaian manusia. Faktor yang pertama akan sangat sulit untuk kita cegah. Namun, faktor yang kedua dapat dihindari selama lebih banyak orang yang melakukan cara mencegah banjir secara rutin. Untuk mencegah banjir secara utuh, tentu diperlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga perorangan. Dalam keseharian, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai usaha untuk mencegah banjir. Antara lainnya, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. 3. Membuat saluran air dengan baik. 4. Menambah lahan penyerapan air. 5. Rutin membersihkan selokan rumah. 6. Tidak menebang pohon secara liar. 7. Tidak membangun rumah di tepi sungai. Itulah kesimpulan kita untuk menangani banjir tersebut. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman.